Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, teman-teman telah memiliki 3 bola naga dan pergi lagi ke tempat naga jahat selanjutnya. Lalu mereka dibuat terkejut karena naga jahat yang satu ini bersembunyi di dalam tanah. Tiba-tiba sebuah gempa besar terjadi yang ternyata dilakukan oleh naga jahat yang memiliki bentuk seperti tikus. Dia adalah naga jahat bintang 7. Tidak seperti naga-naga sebelumnya, naga satu ini ternyata seorang pemalas dan gak memiliki minat untuk bertarung. Tapi dia juga gak mau menyerahkan bola naga begitu saja. Satu hal yang ingin dilakukan naga jahat itu adalah membuat gempa dan melihat segala sesuatunya hancur. Dia kembali menggali tanah dan kabur meninggalkan mereka untuk membuat onar. Mereka segera pergi mengikutinya, tapi Goku nggak mau bertarung melawan makhluk yang nggak memiliki minat bertarung dengannya. Meskipun ini demi bola naga, tapi Goku masih ragu melakukannya. Tapi setelah berpikir sejenak, Goku pun mendapatkan ide. Dia langsung mengejek tikus tanah itu agar makhluk itu marah dan mau bertarung dengannya. Hai tikus bodoh, kau pasti takut ya pada Eke. Pantas saja kau lari terbirit-birit. Nampak tikus tanah itu nggak menghiraukan perkataannya sampai Goku bertanya-tanya kenapa ini nggak berhasil. Pan lalu menembakkan laser cendol untuk menghentikannya. Tapi apa yang dilakukan Pan tidak membuat tikus tanah itu berhenti, malahan Pan lah yang menghancurkan tanah di tempat itu. Tiba-tiba mereka dibuat terkejut melihat tujuan tikus tanah itu ternyata mengarah pada kota. Nggak ingin hal buruk terjadi, mereka segera ngeden untuk mengejarnya. Namun tikus tanah itu udah sampai terlebih dahulu hingga membuat gempa bumi yang sangat besar. Goku sampai harus berubah menjadi SSJ-4 untuk menyelamatkan orang-orang dari kekacauan yang makhluk itu buat. Ketika makhluk itu muncul ke permukaan, dirinya sangat terkejut kehancuran yang dia harapkan ternyata nggak terjadi. Dia sangat marah pada mereka yang tentunya hal itu membuat Goku senang, akhirnya dia bisa bertarung melawannya juga. Nampak tikus tanah ini masih bisa berdiri tegap meskipun telah dihajar berkali-kali. Pan yang penasaran menanyakan kapan tikus tanah ini terlahir. Namun ternyata dia terlahir di momen ketika Vegeta membunuh para penonton di turnamen Tenkaichi Budokai. Saat itu Bulma manggil Shenlong untuk minta permohonan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kemudian tikus tanah ini menembakkan lasernya ke tanah lalu memantul sampai membuat Goku dan Pan terhempas melayang jauh. Tapi dengan singkat Pan membongkar kelemahannya jika tikus itu nggak bisa menyerang musuh yang ada di udara. Terbukti Goku dan Pan bisa menghindari semua lasernya dengan mudah. Teman-teman manfaatkan kelemahannya ini agar dia menyerang dirinya sendiri sampai tubuhnya gosong. Hehe, rupanya naga jahat tidak ada apa-apanya di hadapan Eke. Belum sempat Goku menggunakan Kamehamehanya, tikus tanah itu lebih dulu tepar tidak berdaya. Tubuhnya hancur menjadi asap dan teman-teman berhasil mendapatkan bola naga bintang 7. Namun kesenangan ini hanya sampai di situ saja. Mereka dibuat terkejut bola naga yang satu ini malah mengeluarkan cahaya dan menarik Pan masuk ke dalamnya. Muncul sosok makhluk baru yang ternyata dia adalah naga bintang 7. Naga jahat ini berkata, dia yang sebelumnya kalah bukanlah dirinya, tapi Mol, yaitu tikus tanah yang udah dia kendalikan. Pan yang juga telah terserap, kini sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Artinya, naga jahat ini telah mengambil tubuh Pan dan membuat kekuatannya semakin meningkat. Tanpa ragu, naga jahat itu langsung menunjukkan kekuatannya pada Goku. Goku nggak bisa bertarung serius melawannya karena dia takut membunuh Pan. Dasar monster jelek, beraninya kau pakai cara curang. Tiba-tiba Goku dikejutkan melihat makhluk itu bisa menggunakan Kamehameha yang langsung dia tembakkan dengan ganas.
Daya serang laser itu menyebabkan banyak korban berjatuhan dan dia lanjut lagi menembakkan lasernya pada orang-orang. Kehancuran besar dan kekejaman ini semata-mata dilakukan naga jahat untuk meremehkan Goku yang gak bisa berbuat apa-apa. Hal itu karena Goku sangat dilema melihat tubuh Pan kini sudah diambil alih oleh makhluk ini. Haha, kenapa kau diam saja bro? Lagi cacingan kah? Atau lagi sakit perut? Goku yang masih bisa bergerak tiba-tiba mendengar suara Pan yang minta Goku untuk melawannya saja. Jika Goku nggak melakukannya, maka hanya akan menambah korban lebih banyak lagi. Pan merelakan dirinya mati asalkan kedamaian bumi ini bisa kembali. Goku dihadapkan pada dua pilihan sulit antara menyelamatkan orang-orang atau cucunya. Sementara naga jahat ini masih menggunakan kekuatan Pan untuk menghancurkan apapun. Lama-kelamaan Goku udah nggak bisa menahan amarahnya lagi dan segera ngeden untuk berubah menjadi Super Saiyan. Gak sampai situ, Goku kembali menaikkan aura Ki-nya untuk menunjukkan perubahan terkuatnya yaitu Super Saiyan 4. Setelah berpikir begitu lama, Goku akan memilih pilihan yang sulit yaitu melawan naga itu dan merelakan Pan yang mungkin saja bisa dia bunuh. Goku langsung melancarkan serangan bertubi-tubi dan membanting makhluk itu dengan keras. Pan yang ada di dalam tubuhnya pun ikut merasakan sakit itu, tapi dia bangga karena kakeknya memilih pilihan yang tepat. Naga jahat sampai nggak menyangka Goku melakukan tindakan sejauh ini. Dia yang kesal langsung melancarkan serangannya, namun SSJ 4 Goku begitu tangguh. Di sini rasa percaya diri naga jahat sebelumnya kini sudah menghilang. Hingga kali ini Goku yang gantian mengejeknya. Rupanya gertakan kau itu cuma omong kosong, dasar lemah. Tiba-tiba naga jahat itu malah tertawa karena dia tahu jika Goku sebenarnya tidak serius bertarung. Hal itu dia yakini karena Goku nggak berani menembakkan Kamehamehanya, takut jika Pan mungkin akan mati. Setelah yakin Goku kena mental, naga jahat ini kembali menunjukkan kesombongannya karena dia tahu Goku tak mungkin membunuhnya. Benar aja, hal itu membuat Goku kikuk dan gak tahu lagi cara seperti apakah yang bisa mengalahkannya tanpa melukai Pan. Goku dibuat bingung apakah dia harus pakai laser 10 kali lipatnya atau tidak. Jika dia melakukannya, maka Pan akan mati. Goku mengingat kembali kenangannya bersama Pan yang buatnya makin sedih kalau sampai harus membunuhnya. Meski begitu, nasib bumi jauh lebih penting dari apapun. Goku harus kuat menerima fakta pahit ini untuk menghabisi monster itu dengan laser 10 kali lipatnya. Ngelihatnya buat naga bintang 7 ketakutan karena kali ini Goku betul-betul akan serius. Terimalah ini. Goku telah menggunakan laser terkuatnya hingga Pan meneteskan air mata serta mengucapkan kata-kata terakhir. Gohan dan Videl yang belum tahu hal ini masih berharap jika anaknya Pan akan baik-baik saja. Goku nggak bisa menahan sedihnya melihat cucunya harus dia bunuh dengan tangannya sendiri. Namun tiba-tiba Goku dibuat terkejut melihat naga bintang 7 ternyata masih hidup. Goku penasaran kenapa ini bisa terjadi. Naga jahat itu menjelaskan jika Goku sebenarnya tidak menggunakan Kamehameha lebih dari 5 kali lipat. Karena rasa nggak mau membunuh Pan menyebabkan Goku tidak sadar telah menurunkan kekuatannya sangat banyak. Dan naga jahat yang melihat kesempatan ini segera menghempaskan Goku ke gedung. Goku nampak nggak melawan lagi dan rela diperlakukan seperti apapun juga. ¿Qué sucede? Goku dibuat nggak berdaya bukan karena lemah, tapi sebenarnya hatinya sakit setelah dihadapkan pilihan sulit. Meskipun Goku udah memutuskan untuk membunuh Pan, tapi hati kecilnya seperti masih tidak rela jika sampai hal itu terjadi. Dan dari kelemahannya inilah membuat naga jahat semakin mengejeknya. Saat melihat Goku udah pasrah di hadapannya, naga jahat ini berniat membunuh Goku dan memperlihatkan Pan untuk terakhir kalinya. Tapi ternyata hal itu adalah hal terbodoh yang pernah dilakukan seekor naga jahat. Goku yang udah menunggu kesempatan ini langsung menarik Pan keluar dari tubuhnya. Setelah Pan berhasil diselamatkan, ukuran tubuh naga jahat itu mengecil yang ternyata seperti inilah ukuran dan bentuk dia yang sebenarnya.
Dalam bentuk aslinya, naga jahat ini tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Di saat terpojok seperti ini, naga bintang 7 melihat suatu untuk dirasuki, yaitu burung yang sedang terbang. Goku segera menghentikannya dan berkata dia nggak mungkin bisa melakukannya semudah itu. Hehe, gimana rasanya di nerf habis-habisan bro? Pemeran utama seperti Eke ya pasti bakal dibikin menang lah. Tak segan-segan lagi, Goku langsung menghajarnya bertubi-tubi karena dia udah menyusahkan banyak orang. Dengan serangan laser, Goku berhasil mengalahkannya dan mendapatkan bola naga yang keempat. Meskipun harus bertarung dan berusaha sekuat tenaga, tapi teman-teman berhasil mengalahkannya juga bukan? Selanjutnya, mereka pergi ke kota lain dan mendapati naga jahat berikutnya, yaitu naga jahat bintang 4. Goku sangat marah karena bola naga yang dimilikinya adalah bola naga peninggalan dari sang kakek tercinta, yaitu Gohan. Pan yang meremehkan makhluk ini segera dihentikan Goku karena dia merasa naga jahat yang satu ini berbeda dengan naga jahat yang pernah mereka lawan. Meski begitu, si Pan ini tetap keras kepala dan merasa dirinya sendiri bisa mengalahkannya. Namun hanya dengan satu pukulan saja, Pan langsung dibuat nggak sadarkan diri. Ketika Goku ingin menyelamatkannya, naga jahat ini ternyata tidak selicik naga-naga sebelumnya. Dia tidak berniat membunuh Pan karena yang ingin dia lakukan adalah bertarung melawan Goku secara adil. Wow, Goku pun sontak senang mendengarnya. Tenang bro, Eke ini punya sifat baik, tidak seperti para saudara Eke yang gak tahu diri. Hehe, mantap juga kalau begitu. Gabung aja sama kami bro. Akhirnya Goku menerima tantangannya berduel untuk menentukan siapakah di antara mereka yang terkuat. Naga bintang 4 ini tercipta ketika Piccolo Daimao meminta permohonan untuk membuatnya muda lagi, serta memulihkan semua kekuatannya. Kemudian dia langsung mengeluarkan energi merah sampai Goku merasa terkejut ki yang dimilikinya sangatlah aneh. Dia mengarahkan lasernya pada patung itu untuk memberi tanda jika pertarungan telah dimulai. Tangan Goku yang dibakar membuat Goku harus menghentikan pertarungan itu. Sampai naga bintang 4 penasaran apakah hanya segini kekuatan karakter utama, dia kembali menembakkan laser cendol api sampai Goku harus lari terbirit-birit. Kemudian naga bintang 4 menjelaskan jika kemampuannya ini bisa meningkatkan suhu tubuh sama seperti matahari, yaitu sekitar 6000 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan seberapa panasnya bukan? Di saat Goku masih bingung mencernanya, naga bintang 4 kembali menembakkan laser sampai Goku kabur lagi. Seperti yang dijelaskan, makhluk ini memiliki suhu tubuh yang panas, bahkan mungkin dia adalah versi mini dari matahari. Merasakannya membuat Goku ketakutan sampai lari masuk ke dalam gedung. Naga bintang 4 yang berhasil menemukannya kembali menembakkan laser besar yang membuat Goku lari lagi. Goku pergi ke lantai 2 hingga pertarungan ini hanya seperti sebuah permainan petak umpet. Gak lama, makhluk itu menemukan Goku lagi, tapi tetap aja Goku belum menunjukkan keseriusannya. Alasan Goku kabur terus karena dia kapok merasakan panasnya makhluk itu yang gak normal. Meski begitu, kemanapun Goku lari, naga bintang 4 dengan santainya muncul di spot-spot yang didatangi Goku. Goku yang udah kesal diperlakukan seperti ini akhirnya mulai menunjukkan serangan balik. Di saat naga bintang 4 lengah, Goku langsung menembaknya dengan Kamehameha. Seperti dugaan, makhluk ini melindungi tubuhnya dengan energi panas, lalu balik menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Sementara itu, Gil diserang seseorang yang sepertinya berniat mengincar Pan. Makhluk itu menunjukkan dirinya yang bentuknya mirip seperti naga bintang 4, namun berbeda warna dan kemampuan. Goku dan naga bintang 4 yang belum tahu hal ini masih sedang beradu serangan laser yang sangat sengit. Goku nggak bisa menahan panasnya sampai dia harus terjatuh ke dalam solokan. Meski begitu, naga bintang 4 ini tak akan membiarkannya kabur lagi. Goku mencoba menjauh namun ternyata jalannya buntu. Kalau begitu, kita terobos sajalah.
Goku berhasil kabur dari tempat itu, tapi Naga Bintang 4 yang menemukannya berkata akan mengakhiri pertarungan ini. Naga Bintang 4 menciptakan sebuah lensa yang bisa menembakkan laser ke arah Goku. Dari sini Goku sadar jika kekuatan makhluk ini berasal dari lensanya yang bisa memantulkan energi panas. Di saat Naga Bintang 4 percaya diri bisa mengalahkan Goku, disitulah Goku memanfaatkan kesempatan untuk membalikan keadaan. Dia menggunakan jurus jadul yaitu Taioken yang Silau Men. Goku menyadari jika makhluk ini tak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan jurus jadul. Naga Bintang 4 yang melihat keseriusan Goku akan menunjukkan juga keseriusannya. Dia ngeden sekuat tenaga seperti ganti kulit untuk merubah tubuhnya ke dalam bentuk aslinya. Oh, jadi itu tubuh aslimu ya? Kalau begitu, Eke juga bakal berubah menjadi SSJ 4. Gak mau kalah, Goku pun menunjukkan perubahan Super Saiyan 4 yang sangat dia banggakan. Dengan begitu, bisa dipastikan pertarungan sekarang tidak akan banyak bermain-main lagi, bukan? Ayo kita gaslah siapa yang terkuat. Sementara, Pangeran Congak juga akan mulai bergerak untuk membantu Goku mengalahkan para naga jahat. Dia nggak mau lagi terus-terusan mengandalkan Goku karena sekarang dia juga adalah salah satu pelindung bumi. Sejak Goku mendapatkan kekuatan SSJ 4, Vegeta merasa perbedaan kekuatan mereka sudah terlampau jauh. Dia mengingat kembali saat pertama kali bertarung, kekuatan Vegeta masih jauh di atas Goku. Meski begitu, itu hanya berlangsung sebentar. Setelahnya, kekuatan Goku naik drastis sampai Vegeta terkejut petarung kelas rendahan bisa seperti ini. Dan intinya, Pangeran Congak tetap nggak bisa mengalahkan Goku. Semua kenangan itu memang membuat Pangeran Congak begitu frustasi. Tapi nasi sudah menjadi bubur campur kecap. Sekarang adalah saatnya untuk bangkit. Kemudian Bulma mendapatkan ide untuk kembali menggunakan gelombang berit yang pernah digunakan pada Baby. Bulma yakin jika Vegeta bisa menjadi SSJ 4 tanpa harus memiliki ekor seperti Goku. Dan alasan Baby tidak bisa menjadi Super Saiyan 4 karena dia mengganggu sel Vegeta di dalam tubuhnya. Tapi sekarang Bulma yakin tak ada halangan lagi bagi Vegeta karena alat tersebut bisa membuat Vegeta melampaui Super Saiyan 4. Mendengarnya tentu membuat Pangeran Congak langsung bahagia. Jika urusannya bersaing dengan Goku, pasti dia nggak akan mau kalah sedikit pun dong. SSJ 4 atau SSJ apapun, Eke pasti yang terkuat. Wow, di tengah-tengah pertarungan sengit melawan naga jahat, Vegeta akan ikut serta menunjukkan kekuatan barunya juga. Pertarungan Goku melawan Naga Bintang 4 pun kini masih berlanjut. Keduanya sangat menikmati pertarungan yang penuh dengan kejujuran ini. Lalu, dapatkah Goku berhasil melakukannya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.